Jumpa lagi dengan Bapak Yasin dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu hukum bacaan idgham dan iqlab. Idgham artinya memasukkan atau meleburkan huruf nun sukun atau tanwin ke huruf yang berharokat setelahnya, sehingga kedua huruf tersebut menjadi satu dan bertasdid. Hukum idgham. Hukum idgham yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu idgham biguna dan idgham bila guna. Idgham biguna artinya ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan idgham biguna. Huruf yang termasuk idgham biguna adalah mim, nun, waw, dan ya. Untuk lebih mudah mengingatnya, huruf-huruf idgham biguna biasa disingkat menjadi yanmu, ya, nun, waw, mim, waw. Adapun cara membacanya, nun sukun atau tanwin dileburkan ke huruf-huruf tersebut disertai dengan guna atau dengung, kurang lebih selama 2 atau 3 harokat. Contoh idgham biguna. Di situ ada contoh nun sukun bertemu dengan huruf ya. Cara bacanya yaitu famay ya'mal, didengungkan dan ditahan kurang lebih 2 sampai 3 harokat. Faman ya'mal, jangan dibaca faman ya'mal. Faman ya'mal itu salah, jangan dibaca nun matinya atau nun sukunnya dibaca jelas, tapi dibaca faman ya'mal, ditahan sampai 2 atau 3 harokat. Jangan seperti ini, faman ya'mal, tidak ditahan. Nah, itu juga salah ya. Jadi harus ditahan dan didengungkan. Faman ya'mal, itu bacaan yang benarnya. Kemudian contoh ada tanwin atau kasroh tanwin bertemu dengan waw. Contohnya wa nafsi wa ma sawwaha, wa nafsi wa ma sawwaha. Jadi bacaan wa nafsi, nah, tanwin, fathah tanwin bertemu dengan huruf waw. Ya, bacanya didengungkan dan ditahan kurang lebih 2 sampai 3 harokat. Jangan sampai dibacanya jelas seperti ini, wa nafsin, itu bacaan yang salah. Atau wa nafsi wa ma, tidak ditahan 2 atau 3 harokat, harus ditahan dan didengungkan. Kemudian selanjutnya contoh di situ ada tanwin atau kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim. Contohnya wasultanim mubin, wasultanim mubin. Itu nun tanwan ya, fathah tanwin bertemu dengan huruf mim. Ya, dibacanya yaitu wasultanim mubin, ditahan 2 sampai 3 harokat dan didengungkan. Kemudian contoh selanjutnya adalah ada nun sukun bertemu dengan nun. Nun sukun bertemu dengan nun. Contohnya lan nasbiro, ya, dibacanya lan nasbiro, jangan sampai lan nasbiro, tidak didengungkan atau tidak ditahan. Ya, maka kalau tidak didengungkan atau tidak ditahan, maka itu bacaan yang salah ya. Selanjutnya idgham
bila guna. Idgham bila guna artinya ketika ada nun sukun atau tanwin, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila guna. Huruf yang termasuk dalam idgham bila guna adalah lam dan ro. Lam dan ro, ada dua huruf ya, lam dan ro. Adapun cara membacanya adalah ya, meleburkan nun mati atau tanwin ke dalam huruf lam atau huruf ro tanpa dengung. Ya, meleburkan huruf nun mati atau nun sukun atau tanwin ke dalam huruf lam atau ro tanpa mendengung, tanpa berdengung, ya, dan tambah lagi tanpa ditahan, tanpa didengung, tanpa ditahan. Nah, pastikan pelafalan tidak dengung atau tidak guna dan tidak ditahan, ya. Adapun contoh-contoh idgham bila guna yaitu hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin. Ya, itu di situ ada fathah tanwin bertemu dengan huruf lam. Hudal lil muttaqin. Ya, tidak didengungkan dan tidak ditahan. Jadi hudal lil muttaqin, jangan didengungkan, jangan ditahan. Contoh berikutnya yaitu khairal laka. Khairal laka. Itu ada fathah tanwin bertemu dengan huruf la, huruf lam lagi ya. Khairal laka. Khairal laka. Ya, tidak didengungkan dan tidak ditahan seperti dalam pembacaan idgham bi guna ya. Khairal laka. Berikutnya contohnya mir rabbika. Mir rabbika. Nun mati bertemu dengan huruf ro. Nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf ro. Mir rabbika. Tuh. Kemudian selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu iklab. Pengertian iklab. Iklab adalah hukum nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Hukum nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi huruf iklab itu hanya ada satu, yaitu ba. Ya. Hurufnya hanya satu adalah ba. Adapun ciri-ciri dari iklab yaitu ditandai dengan huruf kecil, berbentuk mim kecil ya. Mim kecil yang ada di antara dua huruf. Yang ada di antara dua huruf antara huruf nun sukun atau tanwin dengan huruf ba. Ya. Nun sukun ya, di antara nun sukun atau tanwin dengan huruf ba. Jadi mim kecilnya itu ya di tengah-tengahnya biasanya. Ya, di antara huruf nun mati atau tanwin dengan huruf ba. Nah, adapun cara membacanya itu bacaan iklab adalah dengan menukar bunyi dari huruf nun sukun atau tanwin menjadi bunyi huruf mim mati atau mim sukun dan disertai dengan bunyi dengung. Ya, disertai dengan bunyi dengung. Caranya ialah dengan bibir atas, ya, bibir atas dan bibir bawah posisinya berada dalam posisi tertutup serta diiringi pula dengan suara dengung selama kurang lebih 2 harokat atau sepanjang satu alif. Adapun contoh-contoh bacaan iklab, contoh bacaan
hukum bacaan iklab di sini adalah lanas fa'am bin nasiyah, lanas fa'am bin nasiyah. Ya, didengungkan sampai 2 harokat kurang lebih atau sepanjang 1 alif. Lanas fa'am bin nasiyah, fatkatain bertemu dengan huruf ba. Ya, fatkatain bertemu dengan huruf ba. Jadi fatkatainnya dileburkan menjadi huruf mim mati. Lanas fa'am bin nasiyah. Nah, ditahan sampai kurang lebih 2 harokat atau sepanjang 1 alif. Contoh berikutnya yaitu wa anta hillum bihadal balad, wa anta hillum bihadal balad. Di situ ada domatan tanwin ya, bertemu dengan huruf ba. Jadi domatan minnya itu dirubah menjadi huruf ba, huruf mim mati ya. Wa anta hillum bihadal balad. Hillum di situ ya. Di situ ada contoh mim matinya ya, mim kecilnya itu di antara harokat tanwun faktain dengan huruf ba. Hillum bihadal balad. Itu contoh-contoh bacaan, hukum bacaan iklab. Kesimpulannya adalah idgham biguna, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim, nun, wawu dan ya, dan dibaca dengan dengung kemudian ditahan sampai 2 sampai 3 harokat. Sedangkan idgham bilaguna itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro dan dibaca dengan tidak berdengung. Untuk iklab yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba dan dibaca dengan berdengung. Itulah kesimpulan pertemuan pada hari ini, materi pembelajaran Al-Quran Hadis, hukum idgham dan iklab. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.